Halo semuanya dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Masih suka ngurangin rokok teman? Gimana jadinya seorang agen FBI yang terjebak karena bertukar wajah dengan seorang penjahat gila? Film ini berjudul Piece of 1997. Penasaran gimana kisahnya? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Kisah berfokus pada seorang agen FBI bernama Sean Archer, yang terobsesi menangkap teroris gila yang bernama Castor Troy, karena 6 tahun lalu telah membunuh putra bungsu tercintanya. Setelah bertahun-tahun Sean terus memburu Castor, begitu sulit dan licin sekali untuk ditangkap. Sean mendapat kabar tentang pembayaran pesawat jet pribadi atas nama adik kandungnya Castor. Sean langsung pergi ke bandara untuk mencegahnya kabur lebih jauh. We'll take a break when the case breaks. Wait, we still got no sign of... Brother, now come on. Castor baru saja tiba di bandara, dan di situ sudah ada adik kesayangannya bernama Pollux. Inilah parasnya. Ketika pesawat akan lepas landas, muncullah Sean dan kawan-kawan dan berhasil mencegah keberangkatannya. Setelah melewati berbagai aksi menegangkan, dan memakan banyak korban, akhirnya bisa berhadapan langsung dengan orang yang sudah membunuh putra bungsunya. Betapa jengkel sama penjahat ini. Sean sangat ingin membunuhnya, namun Sean masih sadar sama tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang petugas hukum. Namun tiba-tiba Castor berhasil ditangkap. Sean mendapat sambutan meriah dari para staf di kantornya dan hadiah dari para petinggi FBI, berupa sebotol minuman mahal, yang di situ Sean sedikit pun tidak merasa bangga atau bahagia mengingat banyak rekan-rekan FBI-nya yang menjadi korban pada insiden tadi. Ternyata masalah belumlah selesai sampai di sini, karena di tas milik Pollux ditemukan sebuah harddisk yang berisi sketsa bom dengan daya ledak sangat tinggi, yang Castor dan Pollux menempatkan bom tersebut sebelum keberangkatannya, di suatu tempat yang belum diketahui. Karena Castor sedang terbaring koma akibat kejadian tadi, hanya Polluxlah satu-satunya harapan Sean untuk bisa mengetahui di mana bomnya. Namun Pollux sama seperti kakaknya, keras dan ngeyel, sulit diajak kerja sama sehingga Sean sangat kesulitan untuk permasalahan yang satu ini. Dia bernama Miller, seorang agen FBI yang khusus menangani bidang sains dan teknologi, yang mana dia memiliki satu solusi untuk permasalahan ini, yaitu memanfaatkan penemuan terbaru dalam dunia bedah yang memungkinkan seseorang bisa menukar wajahnya dengan wajah orang lain. Polluxlah satu-satunya harapan mereka untuk bisa mengetahui di mana bomnya diletakkan, dan hanya kepada Castor kakaknya, Pollux akan buka mulut tentang segala rahasia. Dan solusi terakhir adalah Sean mau tidak mau harus bertukar wajah dengan Castor, dan masuk ke penjara paling ketat di dunia, agar bisa bertemu Pollux dan menanyakan di mana bomnya diletakkan. Your blood types won't match, but Pollux won't know. Laser shears for the hairline. We'll do an abdominoplasty, take care of those. Sean tak sudi jika harus bertukar wajah dengan orang yang sudah membunuh putra bungsunya. Sean memilih untuk menangkap satu persatu orang-orang terdekat Castor, seperti Sasha kekasihnya si Castor, dan sederet sahabat-sahabat kriminalnya seperti si Gundul dan yang lain-lain, yang mungkin saja mengetahui di mana bomnya disembunyikan. I haven't seen him for years. Sampai detik ini Sean masih belum bisa mendapatkan informasi di mana bomnya disembunyikan. Malah ditambah masalah sama putri sulungnya Jamie, yang berkelahi di sekolahnya. Sampai-sampai sang istri bernama Evie harus meminta maaf kepada orang tua gadis yang sudah dihajar oleh Jamie.
Karena tidak ada solusi lain untuk permasalahan ini, Sean mau tidak mau harus mengikuti saran Miller untuk melakukan pertukaran wajah dengan Castor, di mana Sean dilarang memberitahukan rahasia ini kepada siapapun, termasuk anak dan istrinya, karena prosedur dan peraturan untuk operasi pertukaran wajah ini sangat dirahasiakan oleh FBI dan pemerintah Amerika Serikat. Pembedahan wajah pun tiba. Sesuai dengan prosedur, pelepasan kulit wajah Castor yang dipindahkan ke wajah Sean, dengan teknologi medis yang sangat canggih, bekas sayatan bisa langsung sembuh tanpa meninggalkan bekas luka sedikitpun. Sean masih tidak percaya. Dia memiliki wajah seorang penjahat yang sudah membunuh putra bungsu tercintanya, di mana dia sempat mengamuk dan syok dengan fakta bahwa dirinya menjadi Castor Troy. Tak hanya wajah, suara Sean pun akan diubah menggunakan microchip yang ditanam di tenggorokannya. Dan setelah semuanya selesai, Sean langsung diserahkan ke penjara paling ketat di dunia. Tiba di penjara, Sean langsung dipakaikan sepatu besi yang menempel pada permukaan, yang memiliki medan magnet sangat kuat sehingga jelas bahwa penjara ini adalah salah satu penjara paling ketat khusus untuk menahan penjahat-penjahat kelas kakap dan berbahaya. Saat Sean berbaur dengan yang lain, semua orang pun langsung tertuju pada Sean, yang sekarang menjadi Castor Troy, sang penjahat yang terkenal dan sangat menggila. Baru saja berbaur langsung ada napi yang menyerangnya, hingga Sean terpaksa harus menjadi Castor yang kejam dan penuh kegilaan. Dan di laboratorium Castor yang tidak memiliki wajah, tiba-tiba siuman dari komanya, tanpa dijaga atau diawasi oleh siapapun sehingga dia memiliki kesempatan untuk menghubungi anak buahnya dan menyuruh mereka menangkap dokter yang melakukan pembedahan ini. Setelah Sean berhasil mendapatkan lokasi bomnya, Sean tiba-tiba mendapat kunjungan dari seorang tamu yang ingin bertemu dengannya, yang ternyata itu adalah Castor yang asli, yang sudah menggunakan wajah Sean dan mengambil identitasnya, dan mengatakan jika dirinya sudah membunuh Miller beserta para dokter yang mengetahui tentang operasi pertukaran wajah ini, sehingga sekarang tidak ada satu orang pun yang mengetahui tentang pertukaran atau misi rahasia ini. See anything you like? Tak hanya merenggut identitas dan wajah Sean, Castor juga mengambil kehidupannya, dengan pulang ke rumahnya yang kebetulan di situ ada Evie sang istri, yang meskipun Castor bersikap agresif, Evie sama sekali tidak curiga jika yang ada di depannya sekarang bukanlah suaminya. Castor membaca buku catatan milik Sean yang di dalamnya terdapat banyak sekali catatan kesedihan mengenai kematian putra bungsunya. Castor juga masuk ke kamar Jimmy si sulung yang sedang seger-segernya, namun Castor masih menjaga sikapnya, agar tidak dicurigai, namun tetap saja Jamie merasakan perbedaan dari sikap ayahnya itu. You're not respecting my boundaries. Kembali ke Sean yang dikurung di sel isolasi. Setelah kehidupannya dirampas, kini dia semakin dibuat emosi tatkala Pollock dibebaskan oleh Castor, dengan alasan sebagai jaminan untuk mengetahui di mana lokasi bomnya disembunyikan, sehingga sekarang Sean benar-benar tidak punya kesempatan untuk bisa keluar dari penjara ini. Dan setelah Pollock mengakui lokasi bomnya, Castor pun pura-pura menjadi pahlawan dengan menjinakkan bomnya, padahal memang dia dan adiknya yang membuat bom tersebut. Sehingga jelas bahwa Castor benar-benar berniat untuk merenggut kehidupan Sean sepenuhnya. Tak ingin berlarut dalam keterpurukan, Sean pun memanfaatkan perannya sebagai Castor yang brutal dan gila,
dengan mencari masalah dengan sipir sehingga dia harus menerima siksaan, berupa setruman yang sebelumnya sudah ada korban yang sudah gosong. Ternyata ini semua adalah rencana Sean, untuk bisa keluar dari penjara ini, dengan mengajak seorang tahanan yang sempat menyerangnya di hari pertama, di mana mereka berdua akhirnya bekerja sama untuk melumpuhkan beberapa sipir dan mencari jalan keluar dari penjara ketat ini. Ternyata ini semua adalah rencana Sean, untuk bisa keluar dari penjara ini, dengan mengajak seorang tahanan yang sempat menyerangnya di hari pertama, di mana mereka berdua akhirnya bekerja sama untuk melumpuhkan beberapa sipir dan mencari jalan keluar dari penjara ketat ini. Berkat mereka berdua, kerusuhan pun terjadi di antara tahanan dan para sipir, di mana si napi pun harus tewas setelah Sean tak bisa menolongnya. Meskipun sekarang Sean sendirian, dia tetap naik ke atas untuk bisa secepatnya kabur dari penjara ini. Penjara ini ternyata ada di sebuah lokasi yang ada di tengah-tengah laut, sehingga mustahil bagi Sean untuk bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini. Daripada mati, Sean memilih untuk menceburkan diri ke laut dan berenang ke tepian bagaimanapun caranya. Kabar pelarian Sean pun sampai ke telinga si Castor, yang langsung membuatnya panik dan khawatir karena tahu betul Sean adalah tipikal orang yang tak mudah menyerah. Dan benar saja Sean terlihat sudah berada di Amerika Serikat. Entah bagaimana caranya, dia bisa berenang sejauh itu dan masih selamat sampai ke daratan. Mungkin ditolong Doraemon. It hasn't been recovered yet? Setelah mencuri mobil dan ponsel, Sean langsung menghubungi istrinya untuk memperingatkan bahwa orang yang sekarang menjadi suaminya, bukanlah Sean, melainkan orang lain. Namun Evie tentu tidak langsung mempercayainya begitu saja. Whoever you are, don't call again. Karena Sean memerlukan dana dan sumber bantuan, dia yang sekarang menjadi Castor, balik memanfaatkan wajahnya, dengan pergi ke tempat salah satu rekan kriminalnya, bernama Detroit, si botak yang sempat diinterogasi. Sean benar-benar diterima dengan baik di tempat ini tanpa mereka mencurigainya sedikitpun. Sementara Castor sedang menunggu kabar dari Pollux mengenai keberadaan Sean saat ini, dan tak sengaja Castor melihat Jimmy sedang akan dilecehkan oleh pacar caurnya. Sebenarnya Castor tidak peduli, namun demi mempertahankan perannya sebagai Sean, dia menolong Jenny menghajar pacarnya habis-habisan. Castor pun memberikan solusi kepada Jamie, agar bisa menjaga dirinya sendiri, yaitu memberikan sebilah pisau lipat, dan mengajarkan bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Tak lama Castor pun mendapat kabar dari Pollux adiknya, tentang lokasi Sean yang sudah berhasil diketahui, dan Sean sendiri terlihat sedang dibangunkan oleh seorang wanita, yang bernama Sasha. Dia merupakan kekasih Castor dan sudah memiliki seorang anak laki-laki, dan ini mengingatkannya kepada mendiang putra bungsu tercintanya. Dengan brutalnya Castor dan pasukan FBI menyerang, tanpa menghiraukan situasi dan kondisi di sekeliling. Dengan terpaksa Sean harus melawan rekan-rekan agennya dengan cara tidak membunuhnya. Sean pun memprioritaskan Sasha dan anaknya agar bisa selamat dari pertempuran ini. Yang ketika mereka berdua sudah pergi melalui jalan aman, si botak tertembak di leher oleh Castor. Dia adalah sahabat baiknya sendiri. Hingga yang tersisa hanya Sean dan Castor. Mereka pun saling memburu dan beradu tembak.
Sean berhasil lolos dengan naik ke atas gedung dan ketika Poluk mengejarnya, Sean langsung menabraknya sampai mereka terjatuh berdua. Saat Castor sedang meratapi adik kesayangannya, muncul seorang agen FBI mempertanyakan kenapa Castor sampai begitu sedih melihat Poluk, padahal dia itu cuma penjahat dan sampah masyarakat. Akibat insiden semalam, Castor pun mendapat teguran dari atasannya, dan meminta untuk hentikan kasus penangkapan ini, namun Castor malah membunuh atasannya sendiri, ketika situasi sedang sepi, dan jelas Castor pun sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan Sean, dan mulai melakukan tindakan nekat, hanya untuk balas dendam atas kematian adik kesayangannya. Dan Sean pulang ke rumahnya untuk menemui sang istri. Dengan fisik Castor, tentu saja Evie sang istri tidak akan percaya begitu saja. Meskipun Sean sudah menceritakan kisah yang hanya mereka berdua yang tahu. Dan jurus terakhir untuk membuktikannya adalah, dengan cara Evie memeriksa golongan darah Castor yang pastinya menjadi bukti kuat bahwa yang selama ini bersamanya bukanlah suaminya. Sean meminta Evie untuk menitipkan Jamie putri mereka di rumah saudaranya. Karena tepat pada hari esok, Castor akan menghadiri acara pemakaman sang atasan yang kemarin tewas dibunuh. Disitulah dia tidak akan memiliki banyak pengawal, sehingga memungkinkan bagi Sean untuk menyerangnya secara terang-terangan. Keesokan harinya setelah upacara pemakaman selesai, Sean terlihat sudah berdiri sendirian menunggu kedatangan Castor, yang ternyata Castor membawa Evie istrinya, dan mengancam akan membunuhnya. Dalam posisi terpojok itulah, muncul Sasha yang datang untuk menolong, sehingga terjadilah saling ancam di antara mereka berdua. Dan Sasha mengorbankan dirinya untuk nyawa Sean, yang menganggapnya adalah Castor. Dia meminta agar berjanji untuk menjaga anaknya karena selain dirinya, si anak tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Tak diduga muncullah Jamie. Dalam situasi riweh penuh ketegangan ini karena Jamie tidak mengenali ayahnya yang asli, Jamie justru malah lari mendekati Castor. Say goodbye to Papa. Dan terjadilah kejar-kejaran dengan speedboat dan membuat kerusakan yang ancur-ancuran dan banyak merugikan. Pada akhirnya pertarungan pun harus diselesaikan dengan tangan kosong. Dan akhirnya Sean mendapat senjata penembak ikan dan berhasil membunuh Castor saat itu juga. Tak lama muncul FBI yang sudah mengetahui semuanya. Sehingga akhirnya Sean bisa kembali lagi ke kehidupan normal dan meninggalkan kehidupan Castor yang penuh kebrutalan. Sesuai wasiat Sasha, Sean pun menepati janjinya untuk mengurusi anaknya yang merupakan anak kandung Castor dan Sasha, dan si anak akan menjadi pengganti anak bungsunya. Film pun selesai ending yang sangat mengkastorkan.